Selamat malam, Namo Buddhaya. Apa kabar? Apa kabar? Sadu, sadu. Siap Leo boy. Siapa boy? Siapa? Hani Kunbo. Ntar masih tidur pula ya. Ya, baik. Ada pertanyaan? Bante kan belum ceramah. Ada pertanyaan pula ya. Boleh, kalau ada pertanyaan silakan diseringkan. Mungkin yang muda-muda, yang masih belia-belia boleh tanya. Silakan. Nah ini, tak kasih. Nama siapa, dari mana? Namo Buddhaya Bante. Nama saya Bill dari Medan. Izin bertanya beberapa pertanyaan boleh Bante? Boleh, silakan. Jadi saya mau tanya, cara untuk menghilangkan kekhawatiran di masa depan sama menghilangkan penyesalan yang udah dilakukan masa lalu dan hidup di masa sekarang itu gimana Bante? Udah. Ada lagi Bante. Kemudian yang kedua, kalau mengambil keputusan atau mengambil langkah itu lebih baik pakai kata hati atau pikirannya Bante. Kemudian yang terakhir, cara menghilangkan overthinking gimana Bante? Soalnya kadang misalnya sudah mengambil langkah ini, tapi kedepannya kadang kepikiran lagi, kalau langkah yang lain betul nggak gitu. Nanti ke depan kepikiran lagi, gitu sih Bante. Gimana cara mengatasinya? Mohon bimbingannya. Namo Buddhaya. Siapa tadi namanya? Bill. 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 Ya. Bill, bukan Billy. Matikan dulu mic-nya. Pencet agak lama gitu. Sepertinya pertanyaannya berat ya. Bante nggak yakin bisa memuaskan. Jawaban Bante tidak yakin bisa memuaskan Anda atau tidak, saya nggak tahu. Tapi saya akan berusaha untuk semaksimal mungkin. Yang pertama, bagaimana caranya kita tidak hidup di masa lalu maupun masa depan, tapi hidup di masa sekarang. Ya hidup di masa sekarang. Terima fakta, maafkan masa lalu. Jojo, masternya turunkan dikit. Master yang di sana, volume master. Ya, cek. Oke. Baik. Jadi apapun yang telah kita lakukan di masa lampau, entah itu kesalahan atau kekurangan, itu bentuk kebodohan karena kekurangan atau kurangnya kebijaksanaan kita di masa lampau. Menyesal dalam Buddhis itu adalah memperbaiki sekarang, bukan terjebak di luka masa lampau. Kalau kita selalu terjebak di luka masa lampau, maka itu adalah sebuah kebodohan. Karena faktanya masa lampau sudah berlalu, sudah tidak ada. Yang ada adalah hidup saat ini. Bagi orang yang bijaksana, dia akan menggunakan pengalaman masa lampau untuk meningkatkan daya kebijaksanaannya. Bukan malah terjebak. Kalaulah misalnya pada kehidupan masa lampau saya pernah melanggar sila yang pertama, membunuh makhluk hidup dengan disengaja, dengan senang hati, dengan perasaan gembira. Ke depan setelah saya mengetahui bahwasanya membunuh adalah tidak baik, maka saya akan menghindari, bertekad untuk tidak membunuh ataupun menyakiti makhluk hidup. Entah itu binatang ataupun manusia. Begitu hendaknya kebijaksanaan berbisik.
Untuk masa depan kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu risau. Yang terpenting kita bisa memaksimalkan waktu dan kesempatan saat ini. Kalau besok, bagaimana caranya supaya besok saya tidak kelaparan? Oh, kalau gitu hari ini saya harus bekerja dengan giat untuk bisa membeli makan, atau bagaimana supaya bisa hidup nyaman di esok hari. Hanya itu, sesimpel itu. Masalahnya manusia selalu dikhawatirkan oleh masa lalu ataupun masa yang akan datang. Memang tidak mudah. Prakteknya, teorinya seperti itu. Prakteknya tidak mudah. Kita perlu riset, kita perlu berkaca ke dalam diri kita. Toh kalau kita pikir-pikir enggak ada untungnya kita terus terjebak di penyesalan di masa lampau atau terjebak di dalam sebuah luka masa lampau. Enggak ada untungnya kan? Yang ada malah sakit hati. Sering saya gambarkan, karena orang tidak bisa move on, tidak bisa menerima sebuah perubahan, dia terus melekat terhadap sebuah pandangan, ini aku, ini milikku, ini diriku. Waktu dibully itu zaman SD, tapi rasanya masih terasa saat dia sudah duduk di bangku kuliah. Logika enggak? Waktu dibully waktu saat dia masih remaja. Tapi sekarang dia sudah punya cucu pun masih terasa. Karena apa? Belum bisa mengikhlaskan masa lampau. Dia terus terjebak di dalam kenangan masa lampau. Oh, si A ini kalau ngejek saya dulu bagaimana luar biasanya sakitnya. Dia terus memanggil perasaan itu. Dia terus memanggil kenangan-kenangan itu. Karena dia tidak bijak menghadapi masa lalu. Ya, kalau orang bijak, perasaan ini bukan aku. Masa lampau itu bukan milikku, bukan diriku. Itu adalah satu sugesti positif kalau kita bisa mau menggambarkan, ya itu sebagai bentuk sugesti psikologis dari dokter maha penyembuh yaitu Sang Buddha. Masa lampau bisikin aja dalam diri kita, dalam batin kita. Kalau keresahan itu datang, entah yang masa lampau atau yang akan datang. Misalnya contohnya di masa lampau. Masa lampau bukan milikku, bukan diriku, bukan aku. Selamat tinggal kawan, aku hidup di saat ini dan sekarang. Masa kita jatuhnya di umur 5 tahun masih kita rasakan di umur 24? Kan enggak logika. Biarkan luka, bekas luka itu ada, tapi setidaknya luka itu mengingatkan kita bahwasanya sakitnya saat kita ceroboh. Maka ke depan jangan sampai kita menjadi orang yang ceroboh. Masa manusia kalah sama keledai? Keledai aja tidak mau jatuh di lubang yang sama. Bukan berarti lubang yang lain masih banyak, bukan seperti itu konsepnya. Ya, jadi jangan dibantah dulu. Oh, kalau lubangnya enggak mau jatuh di lubang yang sama, kan masih banyak jebakan lubang di masa yang akan datang. Berarti pemikirannya kurang bijak. Nah, overthinking yang berhubungan dengan sebuah keputusan itu tentu bagaimana kita bersikap terhadap satu hal atau fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita. Siapa sih manusia yang tidak pernah jatuh? Siapa yang manusia tidak pernah sakit hati? Siapa manusia yang tidak pernah tidak mendapatkan apa yang diinginkan? Siapa? Semuanya pernah mengalami. Tapi dengan segala fenomena yang dihadapi, ada yang bijak menangani, ada yang kurang bijak, ada yang selalu terjebak di masa lampau. Yang terpenting di saat ini kita sudah berpikir sematang mungkin, sebisa mungkin, semaksimal kekuatan fisik maupun mental kita. Masalah hasil akhir serahkan kepada Pak Karma. Ya. Tentu keputusan saat ini juga itu bagian daripada sang karma. Tapi percayalah, kalau kita memiliki yang namanya pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar,
mata pencaharian benar, perbuatan benar, otomatis kehidupan kita juga akan baik-baik saja. Sekalipun ada masalah, karena kita sudah berpikir benar, berpandangan benar, walaupun masalah itu datang, welcome. Selamat datang masalah. Aku tidak takut menghadapimu. Ksatria. Siapa yang tidak punya masalah di dunia ini? Bahkan anak yang baru lahir, dia punya masalah dengan ibunya. Dia punya masalah dengan tempatnya yang tidak nyaman ketika dia pipis di tempat tidurnya. Bahkan anak kecil belum bisa ngomong, Koko sudah bisa tanya. Anak kecil punya masalah. Kalau nggak mau punya masalah gampang, nggak usah lahir. Ya, nggak usah lahir. Ya, jadi intinya yang terpenting kita sudah memaksimalkan waktu, kesempatan, serta kecerdasan kita untuk menghadapi masalah itu sendiri. Pada dasarnya manusia memiliki kemampuan, 5 kemampuan, ya, kekuatan keyakinan, kekuatan semangat, kekuatan kebijaksanaan, kekuatan perhatian, kekuatan konsentrasi. Hanya kekuatan ini kadang masih tertidur di dalam batin kita. Belum menjadi otomatis ketika diperlukan. Salah satu meditasi dilakukan Selasa Kamis setiap hari Anda di rumah atau dimanapun Anda mau mengembangkan batin Anda. Salah satunya adalah untuk mengaktifkan 5 kemampuan atau pancabala ini agar menjadi otomatis atau menjadi indria. Punya panca indria enggak? Ada kan? Panca indria itu sifatnya bagaimana? Kita mau enggak mau melihat, kita enggak mau mendengar, kalau ada suara ya tetap masuk. Tio Bu. Kita enggak mau melihat benda yang tidak kita sukai, tapi kalau itu ada di dalam jangkauan mata kita tetap akan nampak. Karena apa? Sudah otomatis. Bagi orang yang mampu membuat kekuatan, salah satu contoh sudah mampu mengaktifkan kekuatan yang berhubungan dengan kebijaksanaan, dia menghadapi masalah bukan dengan marah-marah, tapi dia menyelesaikan masalah penuh dengan keindahan. Mulai cara berpikir, mulai cara berucap dan bersikap. Itulah kekuatan kebijaksanaan Anda sedang bermain atau berfungsi atau bermanfaat. Bagi orang yang menyelesaikan segala sesuatu masalah dengan marah-marah, berarti kekuatan daripada kebijaksanaan belum tumbuh di situ. Belum menjadi otomatis di situ, masih tertidur di dalam batin kita, masih tertidur dalam bentuk-bentuk pikiran kita. Cara membedakan hati, kata hati dan pikiran dan kata hati itu sebenarnya adalah hal yang sama. Kalau kita mau kita deteksi melalui pancakanda, kita itu kan hanya terdiri dari jasmani, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran. Bentuk-bentuk pikiran itu banyak ragamnya, termasuk salah satunya adalah bentuk-bentuk pikiran yang baik tadi, kebijaksanaan tadi. Semuanya ada. Jadi sebenarnya entah kita mau memposisikan itu di kepala atau di otak, saya nggak tahu ya, itu hanya sebagai bahasa umum atau bahasa konvensional, bahasa kesepakatan. Batin kita itu luar biasa. Luar biasa. Kenapa tidak? Ibarat sampah ada di sini, hal yang mulia juga ada di sini. Tergantung kita mau berpikir ke arah mana. Kalau kita berpikir tentang sampah, ya keluarnya sampah. Kalau kita berpikir tentang kemuliaan, tentang keluhuran, hasilnya juga hal-hal yang luhur, hal-hal yang baik. Kondisi yang menguntungkan. Jadi di sini itu ada sesuatu yang hina, ada sesuatu yang mulia. Ada kaca, ada permata. Tergantung kita mau mengaktifkan yang mana. Di
Di sisi lain kita bisa marah-marah, di sisi lain kita bisa ramah. Di sisi lain kita bisa penuh dengan kebencian, di sisi lain kita bisa penuh dengan cinta kasih. Tergantung Anda mau mengaktifkan yang mana. Kita sama-sama orang yang sudah dewasa, sudah bukan anak TK lagi. Jelas karma mengatakan, baik menghasilkan kebahagiaan, keburukan menghasilkan penderitaan. Tergantung kita mau pilih yang mana. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terjawab sedikit. Kalau baru terjawab sedikit, Selasa Kamis boleh rutin lagi. Setiap minggu jam 9:30 rutin ikut kebaktian di belakang. Setiap pagi, kalau bisa bangun pagi, kalau ada dana untuk beli nasi bungkus atau aqua 1 gelas, datang setiap hari ke sini jam 6.30. Anda akan mendapatkan cas positif. Ya, Anda akan mendapatkan asupan gizi yang berhubungan dengan batin Anda. Yang butuh makan itu tidak hanya jasmani Anda, tapi batin kita juga butuh makan. Makanannya batin apa? Spiritual. Spiritual yang berkembang. Kalau spiritual tidak berkembang, tadi saya barusan riset, keren ya. Saya cari negara terbanyak kasus bunuh diri. Suka dengan drama Korea? Enggak suka? Enggak suka K-pop? Biasanya kaum Hawa yang suka K-pop ya. Salah tanya berarti saya. Ternyata Korea itu menempati ranking keempat. Urutan keempat bunuh diri terbanyak. Kalau diambil 10 besar tadi saya lihat Rusia itu menempati ranking yang ke-9. Nah, selain daripada itu kalau nggak salah ada negara-negara yang tidak terkenal lah. Salah satunya Afrika, ya itu banyak juga. Tapi dunia yang kita kenal ya, yang biasa terkenal. Siapa yang tidak tahu Rusia? Siapa yang tidak tahu Korea Selatan? Ya, bolehlah nanti kalau ada tiket kita jalan-jalan bareng ya. Tingkat depresinya banyak. Karena apa? Makanan spiritualnya tidak mendapat. Mereka tidak dapatkan makanan spiritual. Akhirnya menghadapi segala sesuatu masalah dengan marah-marah, dengan kebencian, dengan ketidakpuasan. Akhirnya mengambil jalan pintas, bunuh diri dan lain sebagainya. Apa bedanya bunuh diri sama membunuh orang lain? Kalau tadi kan saya yang bertanya, Anda yang bertanya, sekarang saya yang bertanya. Apa bedanya? Bunuh diri sama membunuh orang lain. Tolong ya yang sudah tahu diam dulu ya. Apa bedanya? Boleh saya bantu jawab? Tidak keberatan ya. Membunuh orang lain sama bunuh diri sama. Kebenciannya yang sama. Faktor mentalnya yang sama. Kebencian, aku tidak menginginkan kehidupan yang seperti ini. Maka aku harus bunuh diri, mengakhiri hidup. Aku tidak mau fakta hidup yang seperti ini. Maka aku harus membunuh kamu atau si dia. Banyak kan kejadian-kejadian yang terbaru di mana itu? Tangerang atau apa yang menghabisi mahasiswa senior, kakak kelasnya menghabisi adik kelasnya, ada kan? Adik semesternya. Karena apa? Faktanya dia tidak menginginkan kondisi hidup yang seperti itu. Jadi perbedaan membunuh adalah satu, kalau bunuh diri itu objeknya adalah diri sendiri. Objeknya diri sendiri. Kalau membunuh orang lain jelas objeknya adalah orang lain. Jadi perbedaannya di objek saja, secara faktor mental kebencian sama saja. Tidak ada bedanya. Itu nafsu binatang semua itu. Bisa dipahami ya? Lumayan tercerahkan malam ini. Agak ting 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 gitu ya. Ledakannya di dalam batin itu ting 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 langsung. Oh gini tuh Dhamma Sang Buddha. Luar biasa. Gitu kan? Asik gak Dhamma itu? Asik. Kalau gak asik saya gak bertahan sampai 12 tahun dengan penampilan yang
gundul seperti ini. Oh dulu kalau rambut saya gondrong, Lee Min Ho, putus. Nggak percaya? Jangan percaya, bodoh itu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, terima kasih. Ada yang lain? Boleh. Itu mic-nya di situ, Pak Surya. Dipencet agak lama. Tes. Ya. Bante, saya mau tanya mengenai pancakanda Bante. Mengenai persepsi. Disebutkan persepsi itu anicca Bante. Saya kurang memahami bagian ini dan persepsi yang anicca ini bagaimana disebut dukkha Bante? Kenapa disebut berduka? Itu aja Bante. Persepsi adalah anicca. Baik. Aku boleh tanya balik enggak? Boleh ya? Ada enggak mainan kesukaan Surya ataupun makanan kesukaannya waktu umur, dulu dikasih mainan umur berapa? 7 tahun atau 8 tahun? Nah, katakanlah kita pakai standar 7 tahun atau 8 tahun gitu ya. Tapi seiring berkembangnya zaman, seiring dengan kekedewasaan itu terjadi. Mungkin saat umur 8 tahun kita dapat permen lollipop, senangnya minta ampun. Atau dapat es krim, senangnya minta ampun. Tapi sekarang dapat es krim, biasa saja. Oke? Mainan. Dulu dibelikan mainan tembak-tembakan air. Kalau zaman saya masih kuno sih, nggak tahu ya masih Surya ya. Mungkin Surya yang ada suaranya titit gitu mungkin, yang suaranya macam-macam itu ya. Atau mungkin udah main airsoft gun, saya nggak tahu ya. Atau mungkin malah punya pistol beneran ya. Saya nggak tahu. Kita dapat mainan di umur 7 tahun atau 8 tahun, dapat mainan apa namanya, tembak-tembakan air. Senangnya minta ampun. Sekarang dapat mainan itu, biasa saja tuh. Itulah ada persepsi yang berubah dari kita umur kecil hingga ke umur dewasa. Persepsi Anda terhadap hal yang sama, terhadap objek yang sama, mainan tembakan air tadi, di umur 7 tahun sama di umur 30 tahun tentu berbeda. Di dalam sebuah perubahan ada yang namanya dukkha. Karena apa? Tanpa inti, tanpa aku. Di dalam persepsi itu tidak ada aku, tidak ada milikku, tidak ada diriku. Makanya dia terus berubah. Makanya persepsi kita juga berubah. Ada enggak persepsi yang terus sama? Surya melihat persepsi Dhammaguno yang 5 hari lalu atau yang saat ini tentu akan berbeda dengan Dhammaguno yang besok atau yang akan datang. Yuk Bu. Satu kalimat yang sama, sabbe sangkara anicca, sabbe sangkara dukkha, sabbe dhamma anatta, saat ini kita memahami sama besok sama yang akan datang tentu berbeda. Waktu kokonya tadi membuat pertanyaan, 3 pertanyaan tadi, dari rumah mungkin itu satu masalah yang begitu besar, begitu rumit. Tapi ketika sampai di sini mendapatkan jawaban-jawabannya, cuman begitu aja tuh masalah. Gitu kan? Mungkin ya. Saya nggak tahu, saya nggak bisa baca pikiran ya. Baca buku aja masih mengeja gitu ya, apalagi baca pikiran. Tapi mudah-mudahan saya agak sedikit bisa membaca pikiran diri sendiri aja. Saya mau apa? Hari ini mau pansit, gitu aja ya. Jadi persepsi itu selalu berubah. Alangkah baiknya persepsi itu berubah ke arah yang benar. Apapun kondisi jasmani kita, apapun kondisi perasaan kita, apapun kondisi persepsi kita, apapun kondisi bentuk-bentuk pikiran kita, apapun persepsi atau kondisi kesadaran kita, alangkah baiknya perubahan itu mengarah ke arah yang baik dan benar. Jadi ada sebuah naik pangkat, ada sebuah kenaikan kualitas spiritual. Jadi kita tidak melulu di situ-situ saja. Jadi ada sebuah perubahan tapi ke arah yang baik dan benar.
Itu yang dapat mencerahkan kita nantinya. Bisa dipahami enggak? Kalau nggak bisa dipahami, PR-nya, kamu memahami, mempersepsikan Dhammaguno yang sekarang, jawab 5 hari yang akan datang. Bagaimana kamu mempersepsikan Dhammaguno? Oh, Dhammaguno yang kalau setiap Selasa Kamis ramahnya. Oh, ini kok galak? Kok suka marah-marah? Persepsi Anda sudah berbeda. Anda dipermainkan oleh persepsi Anda. Tapi kalau kita bisa memiliki sugesti, persepsi ini bukan aku, bukan milikku, bukan diriku. Selalu berubah. Oh, begini tuh persepsi ternyata. Enggak ada yang bisa kita genggamnya. Semuanya terus luput dari genggaman kita. Bahkan anak, bahkan istri, bahkan orang tua yang kita sayangi, anak-anak yang dulu lucu, sekarang sudah berkembang agak sedikit menyebalkan. Nanti kalau sudah mulai 17, 20, 25, mulai nggak bisa diatur, pusing-pusing deh kepala lo ya. Siap-siap, ini anaknya masih kecil ya, masih seumuran SD. Nanti kalau sudah tahu dunia luar, pusing-pusing deh lo. Ya, persepsi selalu berubah. Bisa dipahami? Saya. Nah, jadi persepsi Surya tentang persepsi Pancaganda yang beberapa menit yang lalu sama yang sekarang berbeda enggak? Ada ledakan pencerahan enggak? Ting 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 gitu. Oh, begini tuh Bante. Enak ya Bante ya gitu. Enak ya. Ajaran Buddha tuh ini pokoknya best of the best lah ya. Percaya sama saya. Kalau nggak best of the best, saya nggak mungkin bertahan 12 tahun di sini. Ya ngapain? Pakaian cuman gini ajanya. Enak Anda punya lepis ya, punya jaket, ya kan? Rambut bisa gaya ke kanan, ke kiri, jegrak ke atas. Lah kalau saya gini aja. Depan mulai botak lagi, aduh payah. Mendingan enak kalau Anda punya duit, tanam. Aku mau ada sponsor gak kira-kira? Ya. Oke, cukup memuaskan. Ada lagi? Masih kurang puas? Oke, silakan. Sedikit lagi Bante. Tadi kan Bante bilang kalau perubahan itu dia kalau bisa yang ke arah lebih bagus ya, yang Pancakanda tadi. Jadi kalau Pancakanda itu berubah ke arah yang bagus itu, apakah perubahan itu masih termasuk duka Bante? Itu aja Bante. Berubah ke arah yang baik, yang berubah itu adalah kualitas kebijaksanaannya, ya, bukan tilakananya. Tilakana atau 3, lakana itu sebagai karakteristik atau sifat yang umum, yang lumrah terjadi, yang menghampiri siapapun. Entah dia beragama Buddha, entah dia tidak beragama Buddha, dia percaya Dhamma atau tidak, dia percaya karma atau tidak, akan tetap terliput atau akan kena dampak daripada sifat yang umum itu tadi. Karena itu sudah menjadi sifat yang umum, siapapun mengalami. Bahkan orang buta, orang tuli pun mengalami. Itu sebagai sifat. Ya, anicca, dukkha, anatta itu sebagai sifat. Tapi kalau ke arah yang baik itu adalah kualitas kebijaksanaan. Itu bukan sifat, itu faktor mental. Menarik ya ajaran Buddha? Menarik kan? Ya makanya. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Sebelah kiri. Ada pertanyaan? Atau cukup? Udah mau pulang? Cukup sudah mau pulang. Sebenarnya kayaknya kokonya yang Kamis lalu yang bertanya sama Bante Tanawaru nggak datang ya. Tadi sebenarnya saya pengen menyampaikan tentang yang berhubungan dengan samasati
atau perhatian yang benar, tentu yang berhubungan dengan apa yang ditanyakan oleh Koko itu cuman nggak datang ya. Jadi nyambung ke pertanyaan, nah, tak apa-apa. Mungkin lain kali. Itu sangat-sangat relate, sangat berhubungan dengan apa yang ditanyakan. Karena saya sudah persiapkan, oh ini kalau dijawab begini keren ya gitu. Ternyata orangnya nggak datang. Oke, ada pertanyaan? Masih punya waktu 10 menit, biar pas sampai jam 9:30. Kita jangan berpikir lama atau aneh bosen, jangan. Karena itu bagian daripada faktor mental yang buruk, faktor mental yang melemahkan kualitas-kualitas kebijaksanaan. Selama 24 jam, Ibu Bapak, kualitas yang akan Anda miliki, yang menemani Anda dalam hari nanti, ketika hari kematian itu datang, ya hanya selama Anda duduk di sini, selama Anda melakukan kebajikan, selama Anda memperbaiki kualitas-kualitas kebijaksanaan Anda. Hanya itu aja. Sedetik 2 menit, meditasinya berapa jam sih? Sedangkan katakanlah 1 jam, 2 jam, 3 jam di sini sambil kongko-kongko ceramah misalnya. Hanya 3 jam. Anda berarti memiliki waktu 21 jam. Anda gunakan untuk hal-hal di luar daripada spiritual. Jadi harusnya terbalik ya. Makanya kehidupan Bante dan kehidupan para babacita sama perumah tangga itu beda. Bedanya di mana? Praktek. Kalau selama 24 jam Anda menghabiskan waktu Anda untuk bekerja, untuk keluarga. Tapi kalau Bantenya 24 jam untuk memperbaiki kualitas batinnya. Untuk memperbaiki kualitas aturan, winaya ataupun pati mokanya. Jadi bisa dikatakan 24 jam itulah para Bante berlatih. Jadi tidak mengenal waktu. Enak kalau Bantenya bisa libur-libur itu. Minggu bisa libur pakai celana. Nanti Senin pakai lagi jubahnya. Kok enak. Makanya latihannya 24 jam. Kalau mungkin umat awam retretnya hanya sekedar seminggu 2 minggu, itu pun di hari libur. Kalau biku sangha, anggota biku, retretnya 24 jam. Sampai mati dia retret terus. Sampai berhasil menundukkan semua kotoran batinnya. Selagi kotoran batinnya belum tuntas, ya dia akan selamanya retret. Begitu. Ya, makanya kalau ketemu Bantenya jangan ditawari, Bantenya enggak pergi retret. Kalau saya ditanya, enggak. Udah tahu Bante ditawari retret. Lucu enggak? Akan menjadi berbeda kalau misalnya, Bante kami mau bikin program retret, tolong dong bimbing kami. Enak ya bahasanya ya, halus gitu kedengarannya. Jadi kalau misalnya, Bante enggak pergi retret, emang selama ini kita ngapain? Emang minggu kita libur, kemudian kita Senin baru pakai jubah lagi? Enggak kan? Jangan lucu lah ya jadi umat itu. Tak cubit kempes loh. Ya, jadi kalau ada orang yang tanya, Bante enggak pakai retret? Saya langsung jawab lantang aja, enggak. Ya, bahkan seorang biku itu jalan pindah patah saja. Kalau bisa ya, kalau enggak ada enggak diajak ngomong sama umat-umat yang lagi pindah patah, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Atau budo. Kalau lagi kesel, bodoh. Bu, Ibu, happy ya Bu ya? Setidaknya terhibur loh ya beliaunya. Daripada nanti misalnya mohon maaf di rumah, mikir kebutuhan besok gimana nih anak-anakku, ya kan? Suntuk kan misalnya, ya kan? Tapi mudah-mudahan selalu happy di wihara maupun di rumah. Sadu ya Bu ya. Walaupun Bantenya bukan Kang Sule, tapi mudah-mudahan ya 11-12 lah. Rezekinya maksudnya. Enggak lah ya. Ya itu hanya bunga-bunganya orang kongko ya, daripada Anda ngantuk kan.
Kalau bantainya kaku, oh dhamma winaya adalah begini. Enggak sampai 5 menit Anda sudah geser kanan, geser kiri. Bantai kok enggak siap-siap, kapan siapnya? Ya, mungkin itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan simpan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu pun kalau Bante masih hidup atau sebaliknya. Ya. Jadi kalau kematian itu di keyakinan orang lain adalah sesuatu yang tabu, mendengar kata mati dia langsung amit 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 amit. Jadi ketika dia mendengar ada saudara yang meninggal, dia langsung merinding ketakutan. Karena itulah ketidaktahuan dari apa? Fakta hidup bahwasanya rangkaian duka itu ada yang disebut berpisah dengan yang dicintai, termasuk berpisah dengan diri sendiri. Dipisahkan oleh apa? Oleh kematian. Kalau kita bahas tentang kematian, ujung kuku, besok mati dhamma gunung, siapa takut? Itu. Bukan malah totok-totok meja, nggak ada salahnya nih meja nih. Totok-totok lutut pula ya kan, keropos baru tahu rasa loh. Bukan hal yang tabu, kematian sama kelahiran adalah kata yang sama. Kalau kelahiran itu Anda nanti-nantikan, si jabang bayi, si anakku ini ya, nanti saya namakan Grace Natali, kerennya minta ampun. Ketika dengar suara kematian, hati-hati, anak kamu sekarang sudah kena tumor, beberapa hari atau beberapa bulan kemudian akan meninggal. Risonya luar biasa. Padahal kata-kata mati dan kelahiran itu adalah hal yang netral di mata duka. Di mata rangkaian duka itu hal yang netral, hal yang biasa-biasa saja. Hanya pola pikir kita saja yang berbeda. Menganggap sebuah kelahiran sesuatu yang wow dan menganggap sebuah kematian sesuatu yang harus ditakuti. Boleh takut kalau kita tidak punya bekal kebajikan. Kalau kita tidak punya permata. Selagi kita memiliki permata Buddha, Dhamma dan Sangha, apa yang ditakutkan? Marah di depan kita aja, marah, macam-macam loh. Saya punya 3 permata, Buddha, Dhamma dan Sangha. Jiwa laka jika kok beluk dem-dem, pergi semua marahnya. Enteng aja, ya. Jangan menganggap masalah itu berat sekali. Enggak Anda sendirian yang pernah punya masalah, semua orang punya masalah. Ya, jangan ketika lagi mengalami masalah seolah-olah dunia besok mau kiamat. Ada masalah ke wihara, sini. Datang ke sini. Nyalakan hiyo, ya kan? Gak usah minta sama tikong, gak usah minta. Gak usah pakai hiyo yang besar-besar, gak usah. Cukup nyalakan hiyo. Tang budang pujemi, tang damang pujemi, tang sanggang pujemi. Bante, bahasa apa ini kok kayak bahasa dewa ya? Baru denger ya? Iya. Iya baru denger. Wah, nampak sekali Buddha KTP semua nih. Jangan-jangan bukan beragama Buddha nih. Tang budang, tang damang, tang sanghang pujemi itu artinya saya memuja Buddha, saya memuja Dhamma, saya memuja Sangha. Ya. Cukup itu kemudian tarik nafas ya, sujud di depan patung. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang abiwademi. Sujud dari mulai batin ya, ucapan kan arahang tadi. Batin atau pikiran ataupun otak apalah sebutan Anda terserah. Ya. Batin gitu ya. Arahang sama sambudo selaras pikiran dengan ucapan namaskara. 5 titik menyentuh bumi, 5 titik menyentuh lantai atau menyentuh tanah. Ya, kening, kedua tangan dan area kaki. Namaskara aja nggak paham kok. Ya kan? Jadi namaskara 5 titik menyentuh bumi. Terus pantatnya itu jangan angkat tinggi-tinggi. Kalau bisa namaskara itu ya mohon maaf kalau yang buncitnya agak buncit ya, makanya Anda harus olahraga biar sispek. Ya, harus bisa pantat itu kalau bisa tetap menyentuh area kaki, jangan diangkat tinggi-tinggi, tak ketapel baru tahu rasa nanti ya.
Itu etika bernama sekara. 5 titik menyentuh bumi, kening, tangan, dan kedua kaki. Nah, bisa dipahami kan? Nama sekara ternyata ada aturannya ya. Yo ada, makan aja ada aturannya kok. Ada BAB itu ada aturannya. Gak percaya? Ya buktikan sono, jangan di sini. Kacau kalau di sini. Ya semuanya ada aturannya, ada etikanya. Ya, sujud arahang sama Sang Buddha. Makanya harus paham itu arti arahang itu. Itu bisa mendinginkan hati yang panas. Ya, arahang sama Sang Buddha, keyakinannya terbangun dengan Buddha Dhamma dan Sangha. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami. Supati pano Bhagavata Sangho Sanghang namami. Udah, nama sekara dengan sepenuh hati. Ya, kalau belum masih risau, resah dan gelisah, tarik nafas panjang. Buddha. Oke, kalau masih belum bisa, tanya. Acik, Koko, di sini ada bantenya enggak? Kalau ada, mau tak ajak berantem. Bukan ya, kalau ada saya mau ketemu gitu. Ya, saya mau ketemu supaya masalah itu tidak buntu di sini, tidak nyangkut tertali di situ, tidak. Masalah itu kalau bisa menghadapi sendiri, hadapi. Kalau nggak bisa hadapi, cari orang yang Anda anggap bijak. Cari orang yang Anda anggap mampu untuk menyelesaikan permasalahan batin Anda. Jangan pergi ke tempat dukun, jangan ke tempat paranormal. Nanti solusinya juga pasti kurang tepat, kurang akurat. Bolak-balik saya nyatakan demikian. Ya, ingat itu. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat membawa dan menambah wawasan kebijaksanaan kita semua. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Sabi sata bawantu sukitata, namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Ya, kita tutup.